Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Bincang Vokasi Berkualitas bareng saya Sidik. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi berbobot untuk tugas Latsar Agenda 3, yaitu membahas tentang good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan kampus vokasi Indonesia. Nah, saya nggak sendiri, sudah hadir 3 dosen hebat di sini. Halo Bang Dery. Halo, Oke, selanjutnya ada halo Mas Faisal. Halo Pak Sidik. Selanjutnya ada Mbak Wika. Halo Mbak Wika. Halo Mas Sidik. Oke. Nah, jadi guys, hari ini kita akan membedah 2 isu utama. Kita fokus dulu ke isu yang awal ya. Isu awal ini adalah tentang pelayanan mahasiswa dan juga kedisiplinan internal dosen maupun pegawai. Jadi langsung aja kita masuk. Kalau soal layanan akademik, menurut teman-teman nih, bad practice apa sih yang masih sering kita temui nih, khususnya di lingkungan kampus? Kita mulai mungkin dari pendapatnya Mbak Wika dulu nih. Gimana Mbak Wika? Saya izin masuk ya Mas Sidik. Kalau ngomongin soal bad practice layanan, yang paling terasa itu budaya mahasiswa saat mengejar dosen. Ngejarnya buat apa? Ngejarnya buat minta tanda tangan basah. Nah, entah itu untuk KRS ataupun untuk laporan skripsinya. Nah, terkadang dosen yang dituju itu lagi ngajar ataupun lagi di luar kota. Nah, akhirnya birokrasinya mandek. Belum lagi urusan arsip fisik yang numpuk di ruangan sampai berdebu gitu kan, jadi susah kalau nyari buat akreditasi. Oke, jadi relate banget nih. Kita sebelum jadi dosen kan mahasiswa ya, nunggu dosen ya. Selanjutnya pendapat dari Bang Dery gimana nih Bang? Terkait dengan isu ini nih. oke, kalau dari saya setuju banget nih sama pendapatnya dari Mbak Wika. Praktik kayak gitu kan merugikan publik banget kan, kayak stagnan gitu. Untungnya kita perlahan sudah punya solusi atau good practice-nya, yaitu mendigitalisasi menggunakan tanda tangan elektronik dan siakat yang terintegrasi. Kalau masalah tentang mau bimbingan, mau cari dosen, minta tanda tangan dan lain-lain gitu. Nah, mahasiswa itu tinggal ngajukan dokumen kayak via web gitu. Dosen bisa langsung meng-ACC atau meng-approve lewat handphone ataupun melakukannya dari mana saja. Kunci keberhasilan dari praktek baik ini menurut saya ada di komitmen pimpinannya sih, dan juga kolaborasi dari unit IT atau ICT dan tiap-tiap kampus. Menarik banget, praktis banget berarti ya Bang ya. Tinggal via web aja nih kalau minta tanda tangan. Nah, kalau dari Mas Faisal nih, kira-kira gimana nih Mas pendapatnya nih? Baik, terima kasih Mas Sidik. Betul, saya tambahkan ya sedikit dari sudut pandang materi latsar kita. Sebenarnya transformasi dari tanda tangan basah ke tanda tangan elektronik ini merupakan wujud penerapan Smart ASN, khususnya nilai digitalisasi dan inovatif. Kita dituntut untuk melek teknologi sebagai ASN, kemudian dari sisi manajemen ASN juga memberikan layanan yang cepat tanpa harus membuat mahasiswa menunggu. Itu merupakan bentuk dari implementasi nilai profesional kita sebagai ASN dan berorientasi pelayanan khususnya kepada mahasiswa dalam hal ini. Oke, gitu, jadi tadi disampaikan tentang tanda tangan elektronik ya. Jadi itu salah satu good practice-nya. Ternyata itu wujud nyata dari penerapan Smart ASN ya Mas ya, khususnya dinilai digitalisasi dan juga inovatif. Nah, jadi nggak ada lagi tuh kayak kasus-kasus kita nunggu dosen ya, kita udah nunggu berjam-jam, ternyata dosennya lagi perjadin. Nah, ini menarik banget untuk good practice-nya. Tapi kalau misalnya kita teliti lagi, kira-kira untuk mencapai good practice yang ini nih, apa sih hambatannya? Mungkin saya mau nanya langsung ke dosen terkait dengan keilmuannya langsung nih, dari Bang Dery. Kira-kira apa Bang?
Saya izin menjawab ya dari Mas Sidik. Hambatannya tentunya yang paling utama dari penerapan teknologi ini memerlukan SDM. Nah, sedangkan SDM di masing-masing unit kerja itu berbeda-beda. Ada yang pemahamannya cepat, ada juga pemahamannya agak lambat. Makanya tadi dari yang saya katakan, keberhasilan dari praktik ini adalah komitmen dari pimpinan, yaitu juga bisa memberikan pelatihan, bisa memberikan workshop, dan lain-lain untuk membekali SDM-SDM tersebut. Oke, berarti tantangannya lebih ke SDM dan tadi ya komitmen pimpinan, mungkin bisa juga ke investasi sistem ya Bang ya. Oke, jadi luar biasa, jadi jelas ya untuk survive di era sekarang ini kayak bad practice birokrasi, terutama yang masih kertas itu harus segera perlahan-lahan kita tinggalkan. Dan kita cara menularkan inovasi tanda tangan elektronik ke unit lain adalah lewat kolaborasi antar prodi dan juga puskom kampus. Oke, itu untuk tema pertama. Kita lanjut ke tema selanjutnya yang nggak kalah menarik, yaitu tentang tema kedisiplinan dan juga kinerja pegawai. Ya, nah kalau kita lihat dari isu kedua ini, teman-teman, pelayanan yang prima itu kan tentu berawal dari SDM yang disiplin, ya kan? Nah, kalau kita lihat nih ke dalam, ya ke internal kita, ke Politala nih, kira-kira nih bad practice apa sih yang harus segera dibasmi dan apa yang sudah dijalankan, terutama untuk good practice-nya? Mungkin dari Bang Diri dulu nih. Oke, izin nih, saya menanggapi untuk duluan nih. Izin ya host ya, kalau di internal ya. Ada bad practice yang masih jadi hantu dari birokrasi itu, yaitu adalah budaya titip absen. Yang mana titip absen ini adalah budaya bahkan bukan hanya staf dosen, tapi juga merambat ke mahasiswa. Apalagi yang pakai kertas manual. Nah, teman bisa tolong tanda tangan nih. Lalu kalau dari segi karyawan, pegawai, atau dosen itu ada pengisian SKP yang biasanya penilaian kinerjanya itu cuma formalitas, banyak yang nganggap kayak copy paste tuh. Jadi coba copy paste aja ya Bang ya? Iya betul. Bahkan ada yang lupa ganti-ganti itu isinya. Aduh. Nah ini copy sangat paste temen ini Bang ya? Betul, ini sangat menyimpang karena kerjaan rajin atau malas itu nilainya disamaratakan. Ada yang kasusnya sama, ada yang berbeda-beda gitu. Oke, jadi ada titip absen dan copy paste SKP nih. Bahkan namanya juga mungkin nggak dicek, masih nama temennya Bang ya. Menarik banget. Sekarang coba masuk ke pendapatnya Mas Faisal nih. Gimana kira-kira Mas Faisal terkait isu ini nih? Benar, saya sebenarnya setuju dengan Mas Dery. Ini kasusnya fatal dan menciderai sistem keadilan. Makanya good practice yang sekarang mulai diterapkan ini sangat inovatif. Seperti absensi berbasis geolocation ataupun absensi berbasis face recognition. Nah, jadi absennya itu membaca lokasi dan posisi kita saat ini dan foto atau lingkungan sekitar kita saat melakukan proses absensi. Dan satu lagi, untuk menunjang nilai SKP itu ada sistem e-kinerja. Nah, jadi sebagai ASN kita dituntut untuk mengunggah eviden atau bukti digital kerja kita secara periodik tertentu. Untuk mencegah break practice ini, titip absen yang berulang, kemudian nilai SKP yang dimanipulasi, kuncinya cuma satu. Integrasi sistem absensi dan e-kinerja ini langsung dengan sistem pencairan tukin. Nah, otomatis tuh kalau misalkan absennya bolong, tukinnya kepotong. Begitu. Menarik. Iya. Keren banget. Nah, coba kita dengar dari Mbak Wika nih. Dari Mbak Wika gimana nih pendapatnya nih? Kalau saya sih sepakat sekali ya dengan Mas Faisal. Kalau misalnya kita bedah pakai pisau analisis manajemen ASN,
praktik kinerja dan token yang terintegrasi itu adalah wujud murninya dari sistem merit. Kenapa? Karena kualifikasi, kompetensi, kemudian kinerjanya dinilai secara objektif tanpa diskriminasi. Dan tentu saja adanya infrastruktur geolokasi yang membuktikan bahwa kampus kita sudah menerapkan kompetensi Smart ASN untuk menjaga integritas kita sebagai pegawai maupun mahasiswa. Seperti itu. Oke, jadi menarik banget untuk isu kali ini ya. Budaya titip absen tuh kayaknya luar biasa susah juga dilangin, tapi ada solusinya, ada good practice-nya. Kita pakai absen yang basisnya itu lokasi dan juga face record ya, recognition dan juga kinerja. Tadi menarik banget tuh kalau ini bisa kaitkan ke Tukin. Wah, ini luar biasa sih. Jadi kita juga pasti jauh lebih rajin. Karena kalau bicara Tukin agak sensitif ya, Mas, Mbak. Jadi nggak mau sih kalau untuk Tukinnya kepotong. Oke, jadi insightful banget teman-teman obrolan kita hari ini. Ketiga narasumber juga sepakat ya bahwa dalam melayani mahasiswa maupun mendisiplinkan internal pegawai, teknologi itu adalah kuncinya, ya, adalah alat utamanya. Tapi jangan lupa mindset dan integritas adalah penggeraknya. Jadi kesimpulannya mewujudkan smart governance itu butuh komitmen yang meninggalkan bad practice, yang lambat dan juga manipulatif yang sudah disampaikan tadi sama Mas Faisal untuk menuju good practice yang transparan dan juga digital. Nah, semua itu harus dilandasi oleh manajemen ASN yang basisnya sistem merit tadi disampaikan dengan Mbak Wika, serta karakter ASN, smart ASN yang inovatif dan juga kolaboratif. Jadi Bapak Ibu, mari kita terapkan good practice ini mulai dari unit terkecil kita, terutama di prodi kita masing-masing dulu. Jadi terima kasih banyak Mas, Mbak, Abang sebagai narasumber sudah sharing ya. Diskusi kita sangat berbobot. Dan juga terima kasih buat Pak Jun ya yang telah menyaksikan podcast kelompok kami. Sampai jumpa di bincang vokasi selanjutnya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sidik. Terima kasih semuanya.